Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di Suara Gembala. Pagi ini bersama saya, Pendeta Agripa Seli. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan buat kami sepanjang malam kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Sekarang kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus akan menyertai kami dalam kebenaran dan kasih-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hukum tabur tuai. Saudara, istilah hukum tabur tuai adalah istilah yang tidak lazim bagi kita. Istilah yang sering kali kita dengar, istilah yang sering kali disampaikan oleh orang-orang dalam acara-acara tertentu atau dalam nasihat-nasihat orang tua terhadap anak dan sebagainya. Dan pagi hari ini kita coba merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dengan tema hukum tabur tuai. Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saudara, seringkali ada banyak faktor yang membuat kita menjadi malas, membuat kita jadi bosan, membuat kita jadi rasanya berat untuk melakukan perbuatan baik. Itulah sebabnya Paulus katakan jangan kita jemu-jemu. Jangan sampai kita bosan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak suka berbuat baik. Tetapi mari kita mulai belajar. Di tengah-tengah situasi kondisi yang ada, kita terus berbuat baik kepada semua orang. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang mulai berbagi dengan orang lain. Di tengah-tengah situasi yang ada, saudara bisa berbagi kasih kepada orang-orang yang lain dengan setiap berkat Tuhan yang ada pada saudara. Harapan saya, bukan karena situasi sama seperti ini maka kita berbuat baik. Tetapi ciri yang harus diemban, yang dimiliki oleh setiap orang percaya adalah tidak jemu-jemu dalam berbuat baik. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apa yang saudara lakukan sekarang, apa yang saudara perbuat sekarang, akan tiba waktunya. Saudara akan menuai hasilnya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari ada kesempatannya kita mau melakukan sesuatu yang baik. Kita terus berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Karena apa? Karena akan tiba waktunya, akan tiba saatnya. Apa yang sekarang engkau kerjakan, apa yang sekarang engkau tanam, apa yang sekarang engkau tabur, satu saat engkau akan melihat hasilnya. Mungkin hari ini saudara berbuat untuk si A, belum tentu maka si A itulah yang akan melakukan buat saudara. Tetapi Tuhan akan memakai orang lain untuk melakukan sesuatu untuk saudara. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diajar, kita diingatkan, kita ditolong supaya jangan sampai kita jemu-jemu berbuat baik. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Saudara, di tengah-tengah kondisi pandemik virus corona ini, tidak hanya kelompok tertentu saja yang mengalami kesulitan.
Tapi semua orang, dampaknya bagi semua orang. Dampaknya bagi semua golongan, semua lapisan masyarakat. Justru itu, saudara dan saya hadir untuk memberikan sebuah warna tersendiri bagi orang lain. Maka pada pagi hari ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian. Ayo, mari. Jangan engkau jemu berbuat baik. Jangan sampai engkau merasa berat untuk engkau melakukan sesuatu. Kenapa saya harus lakukan untuk dia? Kenapa saya harus buat ini untuk dia? Saya pun susah. Tetapi hari ini Paulus mengingatkan kepada kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kita harus lakukan ini dengan penuh tanggung jawab kita kepada Tuhan, saudara. Kita harus lakukan ini dengan penuh kesungguhan kita kepada Tuhan. Bahwa apa yang saudara lakukan hari ini, apa yang saudara buat hari ini, punya manfaat. Semua orang, tanpa melihat dia dari suku mana, tanpa melihat dia dari golongan mana, tanpa melihat dia dari kasta mana, tanpa melihat dia dari agama mana. Tetapi kita harus berbuat baik untuk semua orang. Ingat, virus corona ini tidak hanya menimpa golongan-golongan tertentu, agama-agama tertentu, tapi menimpa semua orang yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu, bagi saudara dan saya yang terus mengalami kasih anugerah Tuhan, mari kita belajar. Belajar berbuat baik bagi semua orang. Yang ketiga, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari belajar. Belajar untuk kita lakukan kepada orang-orang terdekat kita yang mungkin mengalami kesulitan, yang mungkin sedang dalam pergumulan berat. Kalau Paulus menggunakan kawan-kawan kita seiman, saya mau katakan kepada kita, penting. Jangan sampai kita hanya bisa berbuat keluar, tapi kita tidak bisa berdampak buat orang yang ada di sekitar kita secara khusus dengan teman seiman kita. Apakah dia itu pendeta, apakah dia itu jemaat, apakah dia itu majelis, atau siapapun dia. Tanpa terkecuali, mari kita belajar untuk melakukan sesuatu yang baik. Saya yakin dan percaya ketika saudara melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, Tuhan memperhitungkan semuanya. Tuhan melihat semuanya. Itulah sebabnya sekali lagi Paulus berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ada saatnya tinggal kita menikmati, saudara. Apa yang saudara lakukan sekarang, saudara akan nikmati. Oleh karena itu, peliharalah hidupmu di hadapan Tuhan. Pastikanlah bahwa engkau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pastikanlah bahwa saudara termasuk orang yang tidak jemu-jemu dalam berbuat baik. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, doa saya biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan saudara. Doa saya biarlah firman Tuhan ini memberikan semangat baru buat saudara, untuk saudara tidak jemu-jemu berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus menolong saudara-saudara sekalian. Roh Kudus memampukan saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh datang kepada kami, untuk kami tidak jemu-jemu dalam berbuat baik. Kami sadar kami kadang-kala terbatas, kadang-kala kami tidak mampu untuk melakukan apa yang Engkau nyatakan kepada kami. Tapi kami bersyukur berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami supaya kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena akan datang waktunya, akan tiba harinya, kami akan menuai apa yang kami tabur sekarang. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan, kondisi mereka ditolong oleh Tuhan, sehingga mereka semakin hari semakin juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan.
Berdoa untuk mereka yang Tuhan anugerahkan kepada mereka 1 tahun usia, baik usia kelahiran atau usia perkawinan. Tuhan memberkati mereka. Pelihara mereka dengan kasih sayang Tuhan. Engkau yang sudah memimpin mereka sepanjang tahun ini, maka masuk ke tahun depan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna baginya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi kondisi yang ada, juga kami terus berdoa menyerahkan saudara-saudara kami, para medis kami, dokter, suster, perawat, mereka yang bertanggung jawab dalam menangani kasus ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong mampukan mereka, hidup mereka ditolong oleh Tuhan, keluarga mereka juga ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk campur tangan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan buat kami semua. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebelum engkau berbuat baik, mari alarkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, memelihara saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.